Hai Sobat Adik Aksam Lineal, kembali lagi pada pembahasan seputar serangkaian seleksi kompetensi bidang CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam, lebih detail tentang tes kesehatan, di mana kita akan membahas lebih detail mengenai apa saja yang akan diperiksa oleh dokter dan tips serta saran dari saya yang dapat dijadikan acuan oleh teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti serangkaian tes kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh institusi kejaksaan untuk memeriksa apakah teman-teman itu secara kesehatan memenuhi syarat atau tidak. Dimana pada intinya semua aspek kesehatan baik fisik maupun psikis teman-teman itu akan diperiksa oleh dokter. Nah, teman-teman akan diperiksa di dalam cakupan tes kesehatan fisik itu seperti kesehatan penglihatan, terus teman-teman juga akan diperiksa kesehatan jantungnya, kesehatan paru-parunya, kesehatan kulit dan kelamin teman-teman. Nah, di ini dalam tes kesehatan fisik ini teman-teman juga akan diperiksa terkait riwayat penggunaan obat-obatan terlarang dan juga konsumsi alkohol. Nah, di dalam tes kesehatan yang selanjutnya itu tes kesehatan psikologis. Di situ teman-teman disuruh untuk mengisi daftar pertanyaan yang kurang lebih itu sama seperti ketika teman-teman mengikuti tes psikologi, yaitu daftar pertanyaan berkaitan dengan kepribadian teman-teman. Nah, di situ tesnya sama seperti MMPI. Jadi atau bahkan bisa dikatakan itu adalah tes MMPI. Nah, teman-teman diharapkan untuk menjawab secara jujur pilihan-pilihan pernyataan ataupun pertanyaan yang memang menunjukkan kepribadian teman-teman, karena nanti akan dapat dibaca oleh para psikiater atau psikolog ketika teman-teman berbohong, ketika teman-teman mencoba untuk keluar dari jati diri teman-teman hanya untuk lulus seleksi. Selanjutnya, tanpa perlu panjang kali lebar, kita akan membahas mengenai tes kesehatan fisik yang meliputi kesehatan mata, kesehatan paru-paru, kesehatan jantung, kesehatan kulit dan kelamin, serta kesehatan dalam tanda kutip riwayat penggunaan zat adiktif seperti narkotika, narkoba, psikotropika, dan minuman alkohol. Nah, pertama adalah mengenai kesehatan mata. Pada tes kesehatan mata, dokter akan memeriksa teman-teman itu memiliki penyakit buta warna, rabun jauh, rabun dekat atau tidak. Nah, untuk tips dari saya itu nanti ketika teman-teman diperiksa apakah teman-teman itu memiliki penyakit rabun jauh atau rabun dekat, teman-teman nanti akan disuruh, kalau saya dulu disuruh untuk berdiri sekitar 2-3 meter dari layar LED yang akan di situ nantinya dinyalakan lampunya sehingga muncul angka yang kita disuruh untuk mengucapkannya. Nah, cuman nanti teman-teman disuruh untuk menutup salah satu mata. Untuk selanjutnya di mata yang terbuka itu untuk disuruh melihat layar, angka berapa yang muncul di layar itu dan disebutkan kepada dokter yang memeriksa kita. Nah, tips dari saya untuk tes rabun jauh atau rabun dekat itu, teman-teman ketika disuruh menutup mata, sebaiknya jangan ditekan mata yang disuruh untuk ditutup itu, karena nanti ketika teman-teman menutup dengan penuh tekanan pada mata yang disuruh oleh dokter untuk ditutup itu nanti teman-teman ketika disuruh untuk mengganti menutup mata yang sebelahnya dan otomatis mata yang tadinya teman-teman tutup itu menjadi terbuka dan disuruh untuk dalam jangka waktu yang singkat melihat objek atau angka yang ada pada layar, itu teman-teman akan mengalami trauma penglihatan. Ujung-ujungnya teman-teman akan tidak fokus untuk melihat objek atau angka yang disuruh untuk disebutkan kepada dokter yang memeriksa teman-teman.
Selanjutnya, tes kesehatan fisik yang kedua yaitu tes kesehatan paru-paru. Nah, pada tes kesehatan paru-paru, teman-teman akan diperiksa kesehatan paru-paru teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan di ronsen oleh dokter untuk diketahui apakah teman-teman itu punya penyakit paru-paru atau tidak. Sederhananya saya ingin memberikan tips dan juga saran kepada teman-teman, khususnya teman-teman cowok yang mungkin perokok aktif, supaya sejak saat ini hingga nanti selesai mengikuti SKB itu lebih baiknya teman-teman itu mengurangi atau bahkan stop, berhenti sementara waktu merokok. Nah, karena nanti takutnya akan mempengaruhi kesehatan paru-paru teman-teman. Kan sayang ketika nanti nilai SKD dan nilai SKB teman-teman tinggi tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat di kesehatan dan terindikasi oleh dokter bahwa paru-paru teman-teman itu ada penyakit. Selain itu, tips dan saran dari saya untuk menjaga kesehatan paru-paru, mungkin teman-teman bisa minum degan bakar. Jadi waktu itu saya tidak sengaja ketika menangani suatu perkara non litigasi sebelum saya seleksi kejaksaan, saya naik Grab dan disarankan oleh supir Grabnya itu untuk minum degan bakar. Percaya atau tidak, ya itu tergantung pada teman-teman, tapi kalau saya pribadi tidak ada salahnya sebagai suatu ikhtiar atau upaya menjaga kesehatan teman-teman minum degan. Walaupun memang sebenarnya pada hakikatnya kalau dilihat dalam kacamata religiusitas atau keagamaan, apapun yang dimakan maupun yang diminum dengan didahului oleh doa, di situ bisa menetralisir sesuatu yang jahat ketika masuk di dalam tubuh kita, atau bisa menetralisir penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu juga bisa kita kita pelajari. Kalau dulu di dalam peradaban Islam itu ada kisah di mana ada seseorang yang diminta untuk meminum racun, tetapi dia memberanikan diri untuk meminum racun itu dengan berzikir. Jadi beliau berzikir kurang lebihnya membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Seketika racun itu tidak berdaya untuk bisa membunuh seorang yang disuruh untuk meminum racun itu. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa mengikuti tips yang disarankan oleh supir Grab itu, dan ditambah dengan kalau teman-teman muslim bisa membaca zikir yang tadi saya coba amalkan dan coba beritahukan kepada teman-teman. Itu amalan dari ulama yang memberikan bacaan doa itu kepada saya dan memesankan ketika menghadapi segala sesuatu yang sekiranya menimbulkan ketakutan dan keraguan, tidak ada salahnya untuk membacakan itu. Selanjutnya, pada kesehatan fisik yang ketiga, teman-teman akan diperiksa kesehatan jantung teman-teman. Pada intinya teman-teman akan diperiksa terkait kesehatan jantung, juga terkait normal atau tidaknya detak jantung teman-teman, dan teman-teman akan diperiksa apakah ada riwayat penyakit jantung atau tidak. Saran dari saya kepada teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti tes kesehatan, sebaiknya teman-teman mengurangi intensitas begadang, karena itu akan berpotensi meningkatkan darah tinggi teman-teman. Itu kalau saya dikasih sarannya seperti itu waktu itu kan. Jadi saya disuruh untuk jangan begadang terlalu sering dan juga jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting, karena itu akan meningkatkan tekanan darah tinggi kita teman-teman. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan tes kesehatan fisik, teman-teman akan diperiksa kesehatan kulit dan kelamin teman-teman. Nanti teman-teman disuruh untuk masuk ke ruangan dokter, kemudian dokter akan meminta teman-teman untuk membuka baju. Pertama membuka baju dulu. Di situ teman-teman akan dilihat dari
dada teman-teman, dada dan perut, dan juga punggung teman-teman, apakah itu ada penyakit kulit atau tidak. Kemudian teman-teman setelah diminta untuk melepaskan baju, teman-teman diminta untuk setengah telanjang untuk dilihat selanjutnya apakah di lingkungan paha teman-teman itu ada bercak-bercak yang menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya penyakit kulit atau tidak. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengenakan kembali pakaian teman-teman, terus nanti masuk ke bagian dokter yang memeriksa kelamin. Di dokter yang memeriksa kelamin teman-teman, itu dokter akan meminta teman-teman untuk membuka alat kelamin teman-teman. Tapi harus digarisbawahi teman-teman, bahwa pada tes kesehatan kelamin di sini tidaklah untuk memeriksa teman-teman itu masih perjaka atau tidak, masih perawan atau tidak, tetapi hanya ingin melihat teman-teman itu di sekitar alat kelamin teman-teman itu ada penyakit atau tidak yang menunjukkan bahwa teman-teman itu punya penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa atau tidak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa istilahnya teman-teman itu ketakutan untuk diperiksa masih perjaka atau tidak, masih perawan atau tidak, karena itu tidak menjadi sesuatu yang diujikan atau diperiksa. Dan untuk tes kesehatan fisik yang terakhir yaitu tes kesehatan untuk memeriksa teman-teman itu punya riwayat penggunaan zat adiktif seperti narkoba, narkotika, psikotropika ataupun minuman-minuman alkohol atau tidak. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk tes urin, dan nanti hasil tes urin itu yang akan menjadi penentu apakah teman-teman dapat dinyatakan memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Sebab ketika nanti teman-teman diketahui itu ada riwayat menggunakan narkoba atau narkotika, itu bisa jadi menjadi salah satu indikator bagi dokter untuk menyatakan bahwa teman-teman untuk selanjutnya direkomendasikan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saran dari saya untuk tes kesehatan fisik yang terakhir itu sebaiknya teman-teman berusaha semaksimal mungkin menahan diri untuk tidak menggunakan zat-zat adiktif, baik itu narkoba, narkotika, psikotropika maupun minuman-minuman alkohol. Jadi tidak salah lah istilahnya nasihat dari orang tua kita dulu, kalau ya silahkan kamu nakal, senakal-nakalnya kamu, ya jauhi itu narkoba. Karena ketika kamu menggunakan zat-zat terlarang, itu ya rusak masa depanmu. Yaitu itu bisa saya katakan itu adalah yang sesuatu yang benar, karena ya bisa jadi teman-teman nanti nilai bisa jadi tinggi, nilai CAT, SKB maupun SKD-nya, tapi dinyatakan TMS karena teman-teman di masa lalu itu terdeteksi ketika diperiksa oleh dokter dan masih membekas bahwa teman-teman itu menggunakan atau pernah menggunakan zat-zat adiktif. Jadi mungkin teman-teman di masa-masa seleksi ini mungkin juga mengalami stres dan butuh hiburan. Terus teman-teman pergi ke klub mungkin atau ke tempat-tempat minuman keras, itu teman-teman punya kebiasaan seperti itu, ya coba teman-teman pikir 1000 kali untuk melakukan itu sebelum nanti teman-teman menyesal ketika nanti teman-teman dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman itu saja untuk tes kesehatan fisik yang bisa saya berikan terkait saran dan juga tipsnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tes kesehatan psikologi. Pada intinya tes kesehatan psikologi di sini berbeda dengan tes psikologi. Jadi tidak terlalu detail seperti tes psikologi, cuman intinya hampir sama. Pada intinya teman-teman diminta untuk mengisi beberapa pernyataan dan juga pertanyaan yang akan digunakan oleh psikolog ataupun psikiater untuk membaca kepribadian teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan diwawancarai oleh psikolog atau psikiater pada tes kesehatan psikologi itu atas apa yang teman-teman tulis. Nah, waktu itu saya ditanya terkait apakah saya suka cemas, takut terhadap api atau tidak.
Jawabannya waktu itu saya jawab tidak, karena memang saya tidak takut dengan api dan tidak mudah khawatir dan tidak mencemaskan segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu yang saya jawab di pernyataan yang disuruh dipilih. Jadi pernyataan yang disuruh dipilih itu sejenis soal seperti MMPI kalau kita sudah pernah mengikuti tes psikologi di suatu institusi misalkan seperti itu. Jadi kita sudah istilahnya sudah tahu soalnya tipikalnya seperti itu, kurang lebih mirip seperti soal-soal MMPI. Nah, tipsnya ya tentu untuk menjawab soal itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman jangan coba-coba untuk menjawabnya dengan cara berbohong, dengan tujuan supaya teman-teman bisa dinilai memiliki kepribadian yang cocok untuk menjadi bagian dari instansi kejaksaan. Jadi jangan coba-coba untuk berbohong hanya untuk lulus seleksi, karena jawaban teman-teman itu akan ketahuan kalau teman-teman itu nanti bohong. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan sebagai suatu informasi dan juga saran kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang mempersiapkan diri untuk mengikuti serangkaian proses seleksi kompetensi bidang, khususnya mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan, untuk mengikuti tes kesehatan yang merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan apakah teman-teman itu bisa lulus atau tidak, bisa dinyatakan lulus atau tidak oleh panitia seleksi sebagai bagian dari keluarga Adiaksa. Jadi harapan saya semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau memang teman-teman menganggap ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, tolong di subscribe, di share, dan jangan lupa di like. Viva Justicia.